yang memberikan kelepasan, penebusan dari setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kembali kami beribadah bersama-sama jemaat Tuhan, baik di dalam gereja maupun di rumah masing-masing. Dan kami percaya Engkau hadir di tiap tempat dimanapun kami berada ketika orang mencari Tuhan. Dan Roh Allah berkuasa di tengah dunia ini, di tengah kehidupan umat Tuhan. Kalau mereka mencari Tuhan dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memimpin Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus tanpa kecuali hamba-Mu. Sehingga firman yang kami dengar menguatkan kami. Firman yang kami dengar meneguhkan kami. Biar kami kenal akan menolong kami hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat ke atas, ini saya lihat kipas angin. Jadi baterainya tidak jalan ya. Tapi kalau di luar kita melihat langit, karena kita tahu Allah yang menciptakan isi dunia ini, dan sampai hari ini memelihara hidup kita sungguh adalah anugerah Tuhan. Saya kasih Tuhan, kita akan membuka di dalam surat Efesus yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10 yang menjadi landasan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 1 sampai ke 10. Mari kita akan melihatnya secara sama-sama dan kita bisa membacanya secara bergantian. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan kuasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dari dalam Kristus Yesus yang membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang baik-baik. Dia sesama sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik saudara-saudara, hari ini kita boleh memasuki yang hari ke-19 di bulan Juli. Sungguh waktu terus berjalan dan saya yakin semua adalah kasih karunia Allah. Dan saya akan mengajak kita untuk sama-sama dengan satu tema hidup karena kasih karunia Allah. Saudara, bicara kasih karunia Allah atau anugerah dalam bahasa Inggrisnya ada grace. Grace itu adalah hadiah yang diberi secara cuma-cuma. Ya, kalau kita dapat kado mungkin ketika ulang tahun gitu ya, kita dapat hadiah karena kelulusan, karena keberhasilan, itu karena dia ada usaha. Tapi kasih karunia Allah adalah kemurahan Tuhan yang tanpa ada balas jasa. Sesuai kasih karunia selalu diartikan pemberian yang diberikan pada orang-orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Ya, kasih karunia adalah orang-orang yang tidak berhak menerimanya, tapi diberikan di dalam hidupnya, itulah kasih karunia. Ya, karis dalam bahasa Yunani di dalam perjanjian baru ada 155 kali. Di dalam surat yang kita baca Efesus bahkan ada 12 kali menggambarkan bahwa kasih karunia Allah, karis itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan orang-orang percaya. Saudara, ada seorang penafsir mengatakan bahwa
Kasih karunia Allah adalah kehadiran Allah melalui Yesus Kristus ke dalam dunia. Ya, kita tahu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia juga mengatakan bahwa kasih karunia merupakan anugerah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah secara cuma-cuma. Ya, gratis, saudara-saudara, cuma-cuma diberikan bagi mereka supaya tidak dimurkai Allah, tidak mendapat hukuman dari Allah. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kasih karunia adalah kemerdekaan Allah diberikan bagi manusia yang berdosa. Saudara, saya adalah orang berdosa, dan kita bersyukur karena kita dimerdekakan oleh Allah, dimerdekakan dari dosa. Hal yang lain mengatakan bahwa kasih karunia merupakan pengampunannya bagi orang berdosa yang datang bertobat kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sesuai kasih karunia diberikan kepada semua orang, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, percaya, yang bertobat dengan sungguh, mereka yang mendapat pengampunan. Banyak kali orang merasa dalam hidupnya, wah, saya orang berdosa, betul. Tapi kita yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertobat, kita menerima pengampunan dosa. Karena tidak seorang pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus sebagai manusia yang 100% sempurna, tetapi tidak berdosa. Dan kita imani dia adalah Tuhan di dalam Kristus sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab. Yang lain katakan, saudara-saudara, kasih karunia adalah kuasa Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang memberdayakan setiap orang percaya untuk melawan godaan dosa dan melakukan kehendak Allah. Jadi kalau orang hidup dalam kasih karunia Allah, diberikan kemampuan untuk melawan dosa, diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak mengalami kasih karunia Allah. Hidupnya mungkin kacau, hidupnya nggak ada tujuan, dan mungkin sama aja. Tuh orang beribadah, orang saleh, susah juga hidupnya. Lebih baik saya yang bebas tetapi tidak bertanggung jawab. Saudara, RC Pro mengatakan bahwa kasih karunia merupakan belas kasihan Allah yang diberikan bukan berdasarkan anak-anak amal baik kita. Hal ini merupakan tindakan atau inisiatif Allah. Kasih karunia Allah diberikan bukan karena perbuatan baik kita. Karena saya berbuat baik, saya mendapat kasih karunia, tidak, saudara. Tapi karena inisiatif Allah, tindakan Allah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian, manusia pertama kali adalah Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Mereka mencoba menutupi dosa mereka. Mereka mencoba bersembunyi, dan mereka tidak bisa lari daripada Tuhan. Dan Tuhan mau menyelamatkan Hawa, ya, dari daun. Tuhan memberikan satu inisiatif untuk menutupi. Itu satu cerita yang akhirnya digenapi di dalam perjanjian baru melalui kedatangan Kristus Yesus, di mana dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk menebus orang yang berdosa. Saudara, kita akan belajar bersama-sama ciri kasih karunia. Ya. Kasih karunia yang pertama adalah cirinya, kasih karunia Allah itu tidak layak untuk diterima. Saudara, kasih karunia merupakan belas kasihan atau kemurahan Allah bagi kita yang tidak layak menerimanya. Siapakah kita? Kehebatan kita sejauh mana? Pemberian kasih karunia Allah kepada manusia tidak berdasarkan dengan perbuatan baik dan keberadaan manusia. Mau status sosialnya tinggi, keturunan mungkin kerajaan ningrat, darahnya mungkin ada darah biru. Selama ini darahnya merah semua, ya. Tapi istilahnya adalah merasa bangsawan, tapi saudara, kasih karunia itu tidak layak untuk diterima. Karena saudara dikatakan dalam Efesus tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dalam kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Di antara kita, siapa yang tidak melakukan yang namanya hawa nafsu ke dagingnya?
kehendak daging. Masih banyak orang-orang dalam hidupnya, sekalipun dia punya status pendidikan yang tinggi, tapi dia punya hawa nafsu, keinginan untuk menyenangkan dirinya, dan juga orang yang berdosa. Kita menjadi budak dari dunia ini. Kita terikat karena kita ada di dalamnya. Kita hidup mengikuti tata dunia ini, ya, mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan iblis. Kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, tidak melakukan hal yang baik, menjadi lemah, tidak berdaya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita tidak punya harapan, kita harus dimurkai, kita harus mendapat yang namanya hukuman. Karena upah dosa adalah maut. Saudara, orang berdosa itu seperti orang yang lepas, ya, orang yang pingsan begitu. Mayat tidak bisa mengenakan pelampung ketika dia mencoba menyelamatkan diri di lautan. Mayat tidak bisa memegang tali supaya dia bisa menyelamatkan dirinya. Seorang yang berdosa bahkan tidak bisa, mungkin dia merasa tidak membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya untuk menyelamatkan keselamatan jiwa mereka. Banyak orang mencari pertolongan, sebetulnya mereka tidak mau menerima solusi dari Tuhan. Mereka dengan usaha pikirannya, dengan kekuatannya, jalan keluar sendiri, dan mereka tidak mendapatkan keselamatan. Itulah gambaran dari orang yang berdosa. Pada dasar manusia sudah mati dan harus dimurkai, tetapi kasih karunia Allah semata-mata manusia memperoleh kasih daripada Tuhan. Saudara, Roma 3:23 dikatakan demikian, saya bacakan. Semua orang yang telah berbuat dosa yaitu kehilangan kemuliaan Allah, termasuk tidak ada yang bersih, baik itu di dalam gereja, dalam institusi keagamaan, di dalam lembaga Kristen. Kalau Tuhan tidak membersihkannya secara pribadi, persatu-persatu. Saudara, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada manusia. Karena apa? Karena manusia telah berdosa. Ya, bayangkan saudara, pada waktu itu di Taman Eden semua lengkap dari A sampai Z, tetapi Adam dan Hawa masih tidak puas. Mereka masih ingin mencari, dan tawaran iblis yang pada itu melalui ular mengatakan, kamu akan sama seperti Allah. Oh, kenapa saya tidak mau akan memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Dan saat itu manusia berdosa. Saudara, di dalam keadaan manusia yang berdosa, yang tidak layak mendapat kasih karunia Allah, yang harusnya mendapat hukuman dari Allah karena akibat dosa, tetapi Allah datang dengan kasih karunia, memberikan dengan cuma-cuma. Sekali lagi, kasih karunia itu tidak layak untuk diterima. Kasih karunia Allah itu tidak layak untuk diterima. Itu ciri yang pertama, saudara-saudara. Kalau kita sadar bahwa kita tidak layak menerima anugerah Allah, kita tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah, tentunya kita hidup dengan ucapan syukur. Saudara, kita bersyukur hari ini kita memasuki hari yang ke-19 di bulan ke-7 tahun 2020. Kita tidak tahu tanggal 19 bulan berikutnya, tanggal 19 tahun depan, tanggal 19 dekade ke depan, kita tidak tahu. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Allah itu tidak layak diterima, tapi kita boleh menerima itu. Yang kedua, saudara, kasih karunia Allah cirinya adalah tidak dapat dibeli. Saudara, manusia bukan saja tidak layak menerima kasih karunia Allah, tetapi tidak dapat membeli kasih karunia Allah. Ada orang yang berpikir bahwa mereka diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka mulai menganggap bahwa perbuatan baik dan usaha mereka seolah bisa membayar keselamatan yang Allah kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga banyak orang di dalam hidupnya yang mencoba menutupi perbuatan dosanya, dan dia coba mengatakan ini sumbangan, ya, sumbangan hasil korupsi untuk tempat ibadah, sumbangan hasil korupsi untuk pelayanan mungkin. Karena dia merasa saya bisa membeli kasih karunia Allah, saya bisa membeli keselamatan itu. Saudara, di negara kita Indonesia sedang berita heboh, ya, di mana ada seorang, ya, koruptor bisa lolos
tentunya ada sesuatu yang sudah diberikan. Itu secara logika. Tapi kalau kita tidak mau bicara itu, ada orang yang merasa dia bisa membeli keselamatan itu. Di dunia ini dia bisa membeli, hukum bisa dibeli, peraturan bisa diubah. Tapi untuk menghadap Tuhan, tidak seorang pun yang bisa membeli kasih karunia Allah. Saudara, jika kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma, itu bukan berarti barang yang itu tidak berharga, tidak ada nilainya. Tidak, saudara, kita mengajarkan anugerah yang diberikan kepada kita dikerjakan dengan pembayaran harga yang paling mahal. Harga yang dibayar oleh Kristus mati di kayu salib, dengan darahnya di kayu salib. Dia mau menyelamatkan umat manusia. Di dalam 1 Petrus ayat 1, 18-19 dikatakan, harganya dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi dibayar dengan hidup anak tunggal Allah. Anugerah yang Allah berikan adalah bukan ungkapan cinta kasih yang tidak ada ukurannya di seluruh dunia ini. Kalau ada lagunya, tiada kasih yang daripada Tuhan yang menyelamatkan. Satu lagu pujian itu ya, tiada duanya kasih Tuhan. Saudara, Alkitab dengan jelas dikatakan bukan dengan barang emas, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yang lunas dibayar, saudara. Allah sendiri datang ke dunia, mati di kayu salib di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bunever, seorang teolog Jerman berkata, anugerah murahan adalah pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan tanpa pengakuan, pengampunan dosa tanpa penangguhan pribadi. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup dan berinkarnasi. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita menikmati pengampunan harus dengan pertobatan. Kalau kita dibaptis, kita harus punya kedisiplin rohani dalam hidup kita. Perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan, setiap acara-acara tertentu, mengakui sebagai tubuh dan darah Kristus, lambang sebagai tubuh dan darah Kristus. Dan anugerah itu harus dengan salib, saudara. Kalau berat tanpa salib, banyak orang mau hidup enak, betul. Ada orang yang mau hidup enak, tapi orang di dalam Kristus siap hidup memikul salib. Barang siapa mengikut aku, yang menyangkal diri, dia harus memikul salib. Baru yang ketiga, mengikut aku. Memikul salib masing-masing, saudara, bukan salib orang lain. Wah, salibmu besar, ya sudah, kerjakan itu, karena memang kamu punya tanggung jawab itu. Tapi salib yang kita pakai yang selama ini, ya ada gambarannya, wah ini keberatan, lalu dia gergaji, gitu ya. Saking beratnya, gergaji lagi. Tapi ketika dia sampai kepada jurang, untuk memisahkan ya, untuk menuju dia ke seberang sana, semua punya salib, dan salib itu dia jatuhkan, dia maksudnya sebagai jembatan, dan dia sampai ke seberang jurang itu. Tapi yang sudah dipotong kayunya itu, salibnya itu, dia tidak bisa, kan tidak nyampe. Saudara-saudara, satu penggambaran bahwa setiap kita harus menikul salibnya masing-masing di dalam kehidupan kita. Tidak usah melihat orang lain, karena tiap orang punya pergumulan dalam hidupnya. Dan pergumulan itu tentunya kita percaya dalam Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu luar biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita harus memikul salib kita, kerjakan dengan sukacita. Kalau kemarin kita bahas tentang rahasia sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Dan ketika di dalam Tuhan, kita kuat menanggung apapun juga. Karena segala sesuatu yang dapat kupikul di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam hidupku. Filipi 4 ayat 13. Saudara, jika anugerah Allah itu sangat mahal, sangat bernilai, sangat berharga, dan tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa digantikan dengan siapapun juga. Apakah kita sudah berani mengatakan, atau saat ini kita mau menggadaikan keselamatan itu? Ayo, jadi pacarku,
jadi pasanganku, tapi kamu harus berbalik dari imanmu. Ini ada tawaran, kedudukan, harta yang bisa kamu miliki, tapi tinggalkan imanmu. Saudara, apakah kalau kita sadar anugerah Allah itu nilainya mahal, berharga, tidak dapat dibeli, dan kita menggadaikan itu, kasihan jiwa kita, karena orang-orang itu tentunya akan binasa. Tidak ada pengorbanan Kristus yang kedua kali, satu kali cukup. Ciri yang ketiga, saudara, kasih karunia Allah yang pertama adalah tidak layak diterima, tidak dapat dibeli. Yang ketiga adalah kasih Allah, kasih karunia Allah tidak terbatas. Saudara, kasih karunia Allah melalui pemeliharaannya, melalui pertolongannya, perlindungannya, berkat. Kalau Allah menciptakan alam semesta ini dan isinya, Allah tentu bertanggung jawab sampai hari ini. Sekalipun ada gempa bumi, sekalipun ada bencana alam, tapi seringkali yang melakukan eksploitasi dunia bumi dan manusia sendiri, sehingga mengakibatkan longsor atau beberapa momen dan sebagainya. Sesudah tidak ada yang dapat membatasi kasih Allah. Dalam Efesus 3:18 dikatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, alamilah kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kita mengalami kasih Kristus itu lebih dari segala apapun. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Orang tua terkadang mengasihi anaknya terbatas, karena orang tua tidak bisa melakukan apapun mungkin. Anak mengasihi orang tuanya mungkin terbatas secara finansial. Wah, boro-boro bulanan aja susah. Tapi saudara, kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah luas, tinggi, dan lebar. Pengetahuan yang ada dalam diri manusia sudah tidak dapat mengukur kasih Allah. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Oh, sampai di sini ya, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa hidup, menikmati berkat Tuhan. Apa yang dibaca di hari Rabu Pengkhotbah, Tuhan siapkan untuk kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Saudara, perbuatan baik dan usaha manusia tidak dapat mempengaruhi Allah di dalam kelimpahan kasih-Nya yang tidak terbatas. Banyak orang-orang mungkin dalam hidupnya, saya jahat sekali, saya sudah melakukan dosa yang begitu bejat. Tapi kasih Allah tidak terbatas. Kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, Allah menerimanya, merangkulnya dengan sukacita. Seperti anak bungsu yang telah menghabiskan semua harta dalam hidupnya. Warisan ayahnya dihabiskan, dia berfoya-foya, dia menikmati. Tapi ketika dia lagi susah, dia baru ingat kepada bapaknya yang juga orang berada. Kenapa saya makan ampas daripada makanan babi? Dia teringat dan dia datang kepada Tuhan, kepada bapaknya untuk mohon ampun. Gambaran manusia berdosa datang kepada Tuhan, kasihnya tidak terbatas, akan siap menerima kalau ia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus tahu bahwa anugerah Allah dalam hidupnya tidak menjadi sia-sia, sehingga Rasul Paulus bekerja keras untuk Tuhan, berbanding tulang untuk Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus mengatakan, ketika aku melakukan sebuah tindakan untuk melakukan perkabaran Injil, bekerja lebih keras, bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai hidupku. Saudara, kalau kita kuat, bukan karena kehebanan kita, tapi kasih karunia Allah. Apakah Paulus hidup dengan sembarangan?
Apakah hidup Paulus sembrono ketika dia mengerti konsep kebenaran, konsep anugerah maksudnya, konsep kasih karunia? Kalau saya menerima kasih karunia, saya hidup seenaknya? Tidak, saudara-saudara. Justru semakin dia menghargai anugerah Allah dalam hidup Paulus, dia bekerja keras untuk Tuhan lebih dari apapun juga. Hidup Paulus hidup untuk memberi buah. Hidup adalah bagi Kristus. Hidup memberi buah. Mati adalah keuntungan. Saudara, apa tujuan hidup manusia? Manusia diciptakan, manusia hadir dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidupnya tidak sembrono, hidupnya tidak sembarangan, hidupnya tidak ngawur, hidupnya uji coba, coba dulu. Kalau gagal kan, saudara, kalau itu salah jangan uji coba, itu dosa ya jangan uji coba. Kemuliaan Allah ada tujuan akhir. Kemuliaan tujuan Allah adalah tujuan akhir, bukan keselamatan kita. Kadang-kadang orang kalau saya sudah selamat, ya santailah. Sudah selamat. Saudara, ada satu firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan. Kita sudah diselamatkan, buktikan itu. Saudara, karena kita akan menikmati Allah nanti untuk selamanya. Kalau kita siap menikmati Allah saat ini, kita menikmati sampai selamanya. Bagi orang yang percaya, setiap bagian hidupnya dalam rencana Allah yang sempurna. Allah tidak pernah meninggalkan dalam hidupnya. Allah tidak pernah mengerjakan sesuatu di luar rencananya. Kadang-kadang mungkin kita harus melalui berbagai liku hidup ini. Kalau itu menjadi bagian rancangan Allah, jalani. Seperti Yusuf. Yusuf tidak mengerti kenapa dia harus dijual oleh kakaknya. Dia harus masuk ke lubang sumur itu. Dia harus ada dalam Potifar. Dia masuk dalam penjara. Tapi rancangan Allah tidaklah gagal. Rancangan Allah yang terbaik setiap orang, dan kita harus mengikuti itu, saudara. Rancangan Allah sempurna bagi kita. Jikalau kita tahu tentang kasih karunia Allah yang tidak terbatas, saudara, sungguh kita bersyukur. Kita boleh menikmati. Tujuan dari kasih karunia Allah bagi manusia, saudara, untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, tadi kan kita bisa baca dalam ayat 10 saya baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya dia hidup di dalamnya. Saudara, Allah menghendaki manusia yang sudah diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, pekerjaan baik pasti tahu ini. Seorang Herman Dixon mengatakan di dalam bukunya, salah satu konsekuensi utama dari penciptaan manusia oleh Allah adalah tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Saudara, kita juga berikan keselamatan yang lebih daripada apapun juga harta dunia, tapi kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki orang tua yang punya berkat yang lebih, ada fasilitas, ya. Ada orang tua yang nggak punya fasilitas, maksudnya mungkin kendaraan, yang saat ini mungkin kuota internet. Saudara harus bertanggung jawab semuanya itu di hadapan Tuhan. Tidak melakukan dengan sia-sia. Dikasih uang makan, uang jajan, harus bertanggung jawab. Manusia adalah ciptaan Tuhan dan harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk hidup memuliakan Tuhan selama-lamanya. Manusia harus menyadari bahwa ia ada dalam dunia untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan penciptanya. Manusia sudah diselamatkan dan Allah mau kita melakukan pekerjaan baik. Saudara, perbuatan baik itu bukan semata-mata untuk membayar keselamatan, tapi respon atas anugerah Tuhan. Itu beda, saudara. Kenapa saya berbuat baik? Karena saya menikmati kebaikan Tuhan. Kenapa kamu kok begitu mau melayani? Karena saya sudah dilayani oleh Tuhan. Allah menghendaki orang percaya hidup berpadanan dengan kasih Allah. Bukan semata-mata berhutang dan tidak membayar kasih Allah. Sudah kita tidak bisa membayar kasih Allah. Tapi ucapan syukur kita, respon kita, karena saya sudah selamatkan. Karena kasih Allah itu cuma-cuma saya mau membagikan pada orang lain. Saudara, seorang penulis
tidak berarti memperbolehkan segala sesuatu. Dengan diberikannya kasih karunia itu tidak berarti dosa diperbolehkan atau dimaklumi. Namanya manusia dosa. Saudara, kasih karunia tidak dapat atau tidak berarti memperbolehkan segala sesuatu. Kalau dosa yang tetap dosa. Dan seringkali orang tidak mau mendengarkan kalimat itu. Atau mungkin tidak ada sekarang dosa. Saudara, kasih karunia tidak berarti memperbolehkan segala sesuatu. Yang kedua, saudara, penulis mengatakan bahwa kasih karunia itu bukan berarti Allah memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak melihat dosa kita, atau karena mengetahui kelemahan moral kita ia memaklumi ketidaktaatan kita. Oh, maklum. Ya, kalau kita memang banyak orang yang toleransi, ya apa-apa ya. Kasih karunia itu berarti bukan Allah memalingkan. Ada firman yang membuat kamu jauh daripada Allah adalah dosamu dan kejahatan. Mengapa kita merasa jauh daripada Tuhan? Karena dosamu, kejahatan. Dan yang terakhir kata demikian, kasih karunia tidak pernah menghilangkan tanggung jawab kita untuk memelihara perintah-perintah Tuhan. Sebaliknya, memberdayakan kita mentaati semuanya. Saudara, perbuatan baik dan kasih karunia atas kasih karunia Allah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya coba menyimpulkan. Hidup dalam kasih karunia Allah berarti kita hidup menurut standar Tuhan. Hidup menurut standar Tuhan. Standar Tuhan adalah firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan yang saat ini mungkin orang sulit untuk di dalam kekudusan. Menolak dosa dan mau menang setiap godaan. Percayalah kuasa Roh Kudus yang diberikan itu memampukan kita, memberdayakan orang untuk hidup dalam standar Allah, taat pada firman Tuhan. Saudara, di era teknologi saat ini, hidup takut akan Tuhan sangatlah penting. Banyak orang pintar, banyak orang kaya, tapi standar hidupnya tidak adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sia-sia. Orang yang percaya, yang menerima anugerah Allah dengan sungguh-sungguh responnya akan hidup sesuai dengan standar Tuhan. Memang tidak mudah, tapi adalah satu perintah untuk kita mentaati Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, dan mengasihi sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Yang kedua, saudara, perbuatan baik atas kasih karunia adalah tadi ya, hidup menurut standar Allah. Jadi sesuai dengan maksud Paulus, hidup bagi Allah. Saudara, hidup bagi Allah. Orang yang telah menerima kasih karunia Allah tidak lagi hidup untuk kepentingannya sendiri, kepentingan daging, tetapi cenderung untuk hidup di dalam ketaatan pada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hidup rela dipimpin oleh Allah. Ini saudara tidak mudah, saudara. Dalam rencana dan kehendak Allah, bukan rencana dan kehendak kita. Dengan kondisi COVID-19, dengan kondisi masa pandemi ini, apa kita masih berpikir untuk hidup bagi diri kita sendiri? Dengan kondisi COVID-19 yang ada di dalam dunia semesta ini, apakah masih ada orang yang tidak peduli orang lain? Hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, hidup adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan seharusnya kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan, tentunya konsepnya adalah kebenaran firman Tuhan, dan berdoalah, berrelasilah dengan Tuhan, dan saudara akan mengatakan apa yang saya lakukan. Saudara, sehingga apakah kita mengevaluasi ketika akhir weekend, ketika akhir hari mau istirahat tidur, karena ada orang tidur dan tidak bangun lagi. Siapa yang menjamin hari ini kita tidur dan besok bisa bangun? Tidak ada yang jamin. Tapi apakah kita siap hidup bagi Allah sebagai ciptaan baru? Ya, di dalam Kristus Yesus, saudara, kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Tunjukkanlah itu sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus, di tengah-tengah dunia ini, untuk memuliakan Allah dengan tanggung jawab kita masing-masing. Dan dunia akan tahu bahwa orang-orang dalam Kristus dan orang-orang yang telah melakukan pekerjaan baik bagi dunia ini, orang-orang yang telah melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, sebagai orang yang sudah berciptaan baru, mari kita hidup sesuai dengan standar Allah. Kita hidup bagi Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan.
Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh diingatkan hidup adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Kasih karunia Allah yang tidak bisa dibeli. Kasih karunia Allah yang tidak layak untuk kami terima. Dan hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan Paris. Kami harus hidup sesuai dengan standar Allah. Itulah tuntutan bagi orang yang percaya di dalam dunia ini. Kami hidup bagi Allah, bukan untuk diri kami sendiri. Karena hidup kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Mampukan kami ya Tuhan menjadi umat Tuhan di dunia ini. Dimanapun kami berada, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk menjadi berkat untuk orang lain yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus.